Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Aliran Rambut Kebumen ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya tahapan fase peternak pemula dari proses pembelajaran sampai manajemen hasil sampai bisa menjadi penghasilan, seperti itu. Waktunya dan fasenya berapa lama? Pastinya untuk setiap kandang, untuk setiap proses, bagi teman-teman itu memiliki waktu yang tersendiri ya. Jadi ukuran waktu, ukuran berapa hari, berapa tahun, berapa bulan, itu enggak ada enggak ada tolak ukurnya. Setiap fase kandang itu berbeda-beda. Setiap pemahaman dan setiap kemampuan breedernya itu pun berbeda-beda. Jadi saya di sini akan hanya menjelaskan tahapan-tahapannya atau fase-fasenya gitu. Terkadang fase pertama itu membutuhkan waktu lama, terkadang cepat. Terkadang juga yang fase yang kedua yang membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Terkadang juga ada yang fase yang terakhir atau fase yang ketiga, itu yang prosesnya lama. Jadi setiap individual atau setiap owner breeder itu memiliki waktu tersendiri gitu. Jadi kesulitan dan tantangannya itu beda-beda di setiap kandang, di setiap tempat, di setiap breeder itu kesulitan dan tantangannya itu beda-beda. Yang pertama itu fase pembelajaran, fase keilmuan ya, yang meliputi dari kesehatan, dari kebersihan kandang, dari manajemen pakan, dari kendala-kendala yang hadir ya, sistem kandangnya, kotorannya, fesesnya, apakah sudah standar apa belum, apakah sudah aman dari dari predator, dari tikus, dari kucing, kelincinya sudah benar-benar adaptasi di situ atau belum ya. Itu adalah fase pertama ya. Bagaimana cara kita ngawinkan, bagaimana kelinci itu birahi gitu. Nah, bagaimana ketika ada kendala mencret, bagaimana ada kendala kembung, itu adalah fase pertama gitu. Ya, keilmuan, kendala-kendala yang hadir di situ ya, tantangan-tantangan awal di situ itu adalah fase yang utama. Dan setiap peternak itu memiliki fasenya sendiri. Ketika fase pertama itu, kalau teman-teman yang benar-benar belajar dari nol ya, belum tahu apa-apa, itu bisa lama teman-teman ya. Apalagi kandangnya belum standar. Nah, itu yang membedakan antara peternak satu dengan peternak lainnya, seperti itu. Nah, fase yang kedua apa Mas? Fase kedua itu fase produksi. Bila mana teman-teman itu sudah bisa menangani penyakit, sudah bisa mengetahui kondisi kelinci itu sehat, sudah bisa memanajemen pakan yang baik, yang sehat, yang aman untuk kelinci, baru fase produksi ya. Terkadang di fase produksi ada yang langsung berhasil kelinci itu produksi, ada yang lama tidak birahi, ada juga yang kawin tapi tidak hamil-hamil. Nah, itu fase produksi. Nah, fase produksi itu sudah bisa dilalui, ternyata berhasil produksi ya, semisal punya indukan 4 atau 5 sudah bisa produksi semua kayak gitu. Berarti sudah tinggal melanjutkan fase yang ketiga ya. Yang terpenting fase pertama itu sudah bisa dilalui gitu. Dari kesehatan dan lain sebagainya sudah, terus fase produksi sudah bisa, oh ternyata 5 indukan ini sudah bisa produksi semua gitu. Ya, tinggal fase penghasilan atau fase fase manajemen bisnisnya gitu. Semisal kita punya 5 indukan, operasional indukannya itu berapa, total keseluruhan sekali produksi plus anakannya itu membutuhkan operasional pakan berapa, kesehatan berapa, baru itu bisa di manajemen total keseluruhan, baru kita bisa melakukan transaksi penjualan itu. Jadi
3 fase itu cukup berat, cukup membutuhkan waktu dan pengalaman, pastinya jam terbang yang cukup tinggi. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini, hadir sebagai pemula, silakan dituliskan di kolom komentar teman-teman itu di posisi di fase mana sekarang, kayak gitulah. Lah itu pengamatan dan pembelajaran saya seperti itu. Jadi ada 3 tingkatan untuk teman-teman peternak pemula bisa sampai mendapatkan hasil di ternak kelinci gitu. Pastinya bukan hanya sekedar hasil, tapi imbang dengan apa yang dia keluarkan untuk beli pakan, untuk beli pelet, untuk beli obat-obatan, seperti itu. Itu yang dinamakan hasil, bukan hanya sekedar jual. Di fase kedua pun sebenarnya sudah bisa jual, tapi kan kita belum bisa menganalisa hasil, menganalisa operasional, menganalisa kos pakan yang harus dikeluarkan kayak gitu. Jadi kalau sudah bisa melewati 3 fase itu, baru menargetkan mau berapa indukan, menargetkan mau berapa penghasilan di kelinci, silahkan gitu. Itu fasenya sudah bukan pemula lagi, tapi dia sudah bisa berpengalaman dalam breedingnya. Tinggal manajemen penjualan, manajemen produksi, manajemen operasional pakan per hari, per minggu, per siklusnya itu habis berapa. Itu teman-teman ya, ilmu sederhana, analisa sederhana di setiap fase yang harus teman-teman peternak pemula itu lalui gitu. Intinya jangan bosan-bosan berjuang, bosan-bosan belajar, walaupun saat ini masih di posisi fase yang pertama ndak masalah. Itu nggak tahu nanti fase yang kedua itu waktunya lebih singkat, nggak tahu waktu yang ketiga langsung bisa lancar. Yang penting itu fase yang pertama itu benar-benar dikuasai, benar-benar dicari ilmunya, benar-benar dicari solusinya. Semoga apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang hadir dari berbagai kota, dari berbagai provinsi yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan sampai di Medan, di Sumatera, dan di Papua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.